Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Anak-anak Ibu semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Indriani, boleh pimpin teman-temannya, Nak? Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir ini? Lengkap semua, Bu. Lengkap hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, kita hari ini masih belajar daring. Jadi kita harus selalu menerapkan prokes kesehatan. Kita harus selalu memakai masker, kita harus sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang untuk kemarin pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang teks deskripsi, Bu. Ya, benar Indriani, tentang teks deskripsi. Nah, baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu teks narasi cerita fantasi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian itu pernah menghayal nggak si Afi? Afi kesel kali sama Jahlia. Ih, pengennya punya tongkat sihir biar saya ubah si Jahlia itu jadi kodok seperti itu. Nah, jadi ketika anak-anak Ibu punya khayalan seperti itu dan ingin menuliskannya dalam sebuah teks, nama teks itu adalah teks cerita fantasi. Fantasi itu khayalan, khayalan imajinasi yang tidak masuk akal. Nah, jadi di dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat dulu KD-nya dan indikator pencapaian kita hari ini. Ibu share ini dulu ya. Kelihatan nggak? Ya, Ibu. Kelihatan, Ibu. Oke, nah kompetisi dasar kita hari ini coba siapa ya? Dedi bisa membacakan? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menemukan unsur-unsur dalam teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sudah, Bu? Terima kasih, Dedi. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya boleh Yeni boleh membacakan. Baik, Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan unsur intrinsik pada teks narasi atau cerita fantasi yang telah dibaca dengan benar dan percaya diri. Terima kasih. Anak-anak Ibu, kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi di gambar ini ada apa saja? Mobil, Ibu. Ada mobil. Ya, ada mobil. Ada orang, Bu. Ada pohon. Ada rumah. Nah, kira-kira ketika anak-anak Ibu melihat gambar ini, bisakah anak-anak Ibu menceritakan tentang gambar ini, Nak? Bisa, Ibu. Ya, siapa Yusma ya? Ya, Ibu. Iya, coba Nak. Video ini menceritakan tiga Foto itu gambar tuh Yusma, bukannya video. Oh iya. Iya, Lisma. Gambar ini menceritakan tentang tiga tokoh yang masing-masing memiliki ekspresi gitu, Bu. Iya, benar.
Nah, ekspresinya apa saja? Ini siapa tokohnya ya kira-kira? Kakek. Kakek. Nah, ini pasti cucunya si kakek. Cucu. Iya, dan ini ayahnya si anak. Oh, anak. Ya, jadi ayah ini memaksa ayah ini memaksa anaknya untuk pergi ke rumah kakek. Kalau Sedangkan? kalau kita lihat dari raut wajah kakek, sepertinya kakek ini orang yang galak. Ya, Ya, ekspresinya ya. ekspresinya. Nah, jadi ketika kita melihat gambar ini, apakah kita bisa menemukan tema dan amanatnya? Ya, Bu. Baiklah. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, tadi ibu sudah mengirimkan LKPD kepada kalian. Nah, di LKPD itu anak-anak ibu bisa melihat ada sebuah cerita dan kita kerjakan tugasnya. Nah, ibu beri waktu 5 menit, cukup 5 menit untuk mengerjakan tugasnya? Cukup, Bu. Bisa, Bu. Nah, setelah itu kita akan mempresentasikan tugas tersebut ya. Ibu. Ya, silahkan Baik, Bu. mengerjakan. Iya, siapa yang udah siap? Tokoh sekaligus penokohan dalam teks cerita fantasi kado ulang tahun Ibu Peri. Saya, Bu. Siapa itu? Vivi, Bu. Vivi. Oke, Vivi. Siapa tokohnya, Nek? Tokohnya ada Nona, Iya, Peri ulang tahun, iya, Brena, adik Brena, iya. dan Mama dan Papa. Dan Mama dan Papa. Penokohannya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Yusma. Satu aja ya, Bu. Kalau mama Boleh. itu penokohan sifat dari mamanya itu suka menasehati, Bu. Itulah. Kemudian siapa yang bisa mengidentifikasi atau menelaah sifat Nona? Saya, Bu. Oke, Indriani. Ya, Bu, Nona itu dia tidak bersyukur. Kemudian Ya. cepat tapi dia cepat mengintrospeksi diri, Bu. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasikan tokoh penokohan Rena? Saya, Ibu. Siapa itu? Saya, Bu. Yeni, Bu. Yeni. Yeni. Iya, Yeni. Kalau Brena, Bu. Dia Iya. orangnya baik hati, Bu. Oke, baiklah, Brena orangnya baik hati. Baiklah, latar tempat dan latar waktu. Siapa? Aku Jalia. Latar waktu kapan aja, Nuk? Apa, Bu? Latar waktunya. Latar Dalam waktunya malam hari dan pagi hari, Bu. Oke, kalau latar tempatnya? Latar tempatnya Saya, Bu. rumah Nona dan Brena. Rumah Nona dan rumah si Brena. Baiklah. Kemudian, siapa yang bisa menceritakan alur cerita dalam cerita ini? Oh iya, Bu. Alur ceritanya dengan Ya. Bu. Kenapa? Nona kesal karena saat ulang tahun ayah keluar kota, kesalahannya bertambah karena kado dari temannya jelek. Iya. Kemudian, malam hari Peri ulang tahun datang dan mengajak Nona jalan-jalan. Masih itu, Bu, belum siap yang lain. oke, lanjut. Yang terakhir, amanat. Saya, Ibu. Oke, Yusma. Amanatnya ikhlaslah dalam memberi dan kamu akan mendapatkan gantinya yang lebih baik lagi. Nah, tepuk tangan untuk anak-anak ibu yang sudah aktif
memberikan jawaban, Ibu berharap ketika nanti kita melakukan post test, kalian bisa menjawab semuanya, ya. Iya, Bu. Nah, selama kalian belajar unsur-unsur teks cerita fantasi, adakah kendala? Ada, Bu. Apa? Iya, Dedi, kendalanya apa, Nak? Tadi saya kurang mengerti tentang latar, Bu. Latar waktu. Latar Saya waktu. tadi, Bu. Ya, Bu. Oke, nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan kepada anak-anak Ibu semua. Nah, jadi kita mulai dari tema dulu ya. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi seluruh cerita. Dan perlu anak-anak Ibu garis bawahi semua, tema itu bukan judul. Apa gagasan dasar dalam cerita tersebut? Itu adalah tema. Nah, kemudian kita lanjut tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan sifat tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kalau latar, nah latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu tempat kejadian di dalam teks cerita tersebut. Ketika ada sebuah cerita mengatakan, saya sudah sampai di sekolah dan melihat Dedi menangis di pojokan. Nah, berarti latar tempatnya adalah sekolah. Kalau latar waktu itu adalah waktu kejadian dalam cerita. Nah, perbedaannya dengan latar suasana itu suasana dalam cerita tersebut seperti apa? Oke? Nah, kalau alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Jalan ceritanya apa? Dan ada hal unik dalam teks cerita fantasi, yaitu ada keajaiban tokoh dan peristiwa aneh. Nah, dalam cerita Kado dari Peri Ulang Tahun, ada keajaiban tokohnya, yaitu tiba-tiba hadir seorang peri di dalam kamarnya Nona. Kemudian peristiwa anehnya, si Nona itu diajak jalan-jalan sama si peri. Terbang lagi. Dan yang terakhir, amanat itu adalah pesan yang disampaikan penulis, bisa jadi secara tersirat atau tersurat. Oke, Dedi, bagaimana penjelasan dari Ibu, Nak? Sudah paham, Bu. Terima Sudah kasih, paham, Bu. baiklah. Nah, jadi silahkan cek grup WhatsApp kalian. Ibu sudah kirimkan post test. Setelah kalian kerjakan, kirimkan ke Ibu, ke nomor Ibu. Cepet-cepetan, Iya, Bu. waktunya cuma 3 menit. Karena ini tugasnya isian, Ibu perlu waktu untuk memeriksanya, Nak, ya. Jadi besok Ibu akan umumkan siapa saja yang lulus dan siapa saja yang tidak lulus. Tapi Ibu berharap kalian semua itu bisa lulus dengan post test hari ini. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya, ketika kita mempelajari unsur-unsur teks narasi cerita fantasi ini, Ibu berharap kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak Ibu ketika disuguhkan cerita lain, kalian bisa menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Dan unsur-unsur intrinsik ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu struktur teks cerita fantasi. Pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah anak-anak Ibu senang dengan pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Ya, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.